Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini di belakang kita mau upgrade Innova Xeniq di bagian suspensi dan di bagian ban velg guys. Nah, ownernya kebetulan dia sudah modif, cuman ya kalau pemilihan velgnya salah itu seringkali kayak gini guys. Terlalu masuk ke dalam, sama sekali nggak lebar ya, lebarnya kecil banget. Jadi bikin mobil ini jadi kelihatannya juga agak kurang sebenarnya ya. Karena itu, langsung aja ownernya datang ke workshop kita dan dia bilang ke kita, rubahin dah fitmentnya, harus cakep, harus mantep, bisa pendek, tapi hasilnya tetap nyaman dan maksimal. Langsung aja ini udah kita siapin semua setupnya. Shock bagian depan, shock bagian belakang kita ganti semua pakai yang adjustable semua. Bisa kita atur juga untuk bagian keras empuknya. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini dia ada knobnya atau shifternya yang bisa kita atur untuk bikin shocknya ini bisa lebih soft, bisa lebih keras ya, sesuai dengan preferensi ownernya. Jadi kita pingin mobil ini tetap bisa pendek tapi juga harus tetap nyaman ya. Kita bisa atur dari bagian atas ini semuanya, depan dan belakang itu semua kita bisa atur. Dan nggak hanya keras empuk guys yang bisa diatur, tapi tinggi rendah pun juga kita bisa atur. Nah, tinggi rendah semua bisa di-adjust lewat sini aja. Kita akan bikin fitmentnya di bagian belakang kita akan kasih 3-4 jari, dan di bagian depan kita juga sama, kita akan kasih 3-4 jari ya. Kita akan bikin fitmentnya harus cakep, harus ganteng lah pokoknya ya. Udah kita siapin semua, ini semua plug and play buat Innova Xeniq, sudah termasuk juga dengan springnya atau dengan pernya. Nah, pernya depan dan belakang pun semuanya ini akan kita ganti semua ya. Sudah beberapa kali kita pasang juga, bener-bener bisa nyaman dan enak dibanding dengan standarnya. Nah, ban velgnya kalau pemilihannya salah ya kayak gini nih guys, langsung aja kita nggak sisakan, kita akan langsung ganti total pakai yang baru di sini. Kita udah siapin, kita pakai Letso Venom yang terbaru ya, yang limited edition warna black. Ini kalian bisa lihat ini bener-bener finishingnya black glossy semua. Dan kita akan pakai Michelin Primacy 235/50 ya. Fitmentnya nanti akan kita bikin agak pendek tapi kelihatan lebih gedut dan lebih meaty ya. Nanti kalau pakai velg ini sudah kita bisa pastikan dia akan rata sama bodi, apalagi kalau kita turunin dikit ya. Biar menanggulangi karena mobil ini akan lebih empuk dan akan lebih lembut, kita tambahkan untuk adanya stabilizer di bagian belakang dan di bagian depan juga ya. Nanti akan kita pasangin semua belakang biar gak terlalu goyang-goyang, untuk nikung pun juga enak, untuk ngebut pun juga wajib enak ya. Udah kita siapin semua, nanti akan kita pasang di belakang dan di bagian depannya ya. Sama-sama nanti kita akan lihat fitment sebelumnya seperti ini dan setelahnya gimana. Kita sama-sama ikutin prosesnya guys. Nah guys, kali ini sudah jadi Innova Xeniq Q Hybrid ya. Ini kita bisa lihat jam 6:30 malam udah beres. Kita upgrade 1 hari aja, 8 jam kerja sudah beres unit ini ya. Kalian bisa lihat tadi setupnya masih yang standar, pakai ban velg standar. Sekarang semua udah ganti pakai yang baru semua. Kita mau bahas aja Xeniq ini kita kerjakan apa aja dalam 1 hari ya. Xeniq ini masuk tadi fitmentnya kalian bisa lihat depannya longgar banget 5 jarian. Dan velgnya itu kurang lebar. Sekarang udah kita ganti pakai yang lebar ya. Lebarnya lebar 9 ring 18. Pakai bannya kita pakai 235/50. Dan seperti yang tadi udah kita jelasin, ownernya request di depan ini 3 jari. Di belakang dia juga mau 3 jari. Jadi depan belakang itu sama-sama bisa pendek. Tapi untuk harian itu juga masih tetap nyaman. Seperti itu ya. Untuk velg pakai Letso Venom yang black glossy kayak gini. Limited edition juga, warnanya hitam glossy ya. Karena kalau kita lihat custom headlamp dari ownernya pun juga sudah dalamnya udah hitam glossy, dan juga di bagian list chrome ini sudah dibikin hitam glossy. Jadi kita kasih juga moroda yang hitam glossy juga sama seperti velg dan bannya. Nah, untuk shocknya ini kalian bisa lihat di sini. Ini kita bisa atur untuk tinggi rendahnya, kita bisa atur untuk keras empuknya juga. Jadi super nyaman guys. Nah, udah terpasang, pendeknya pun juga dapat. Yang sebelumnya Xeniq itu kelihatan cingkrang, sekarang sudah kelihatan pendek dan cakep kayak gini. Nah, emblem-emblem kanan kiri depan belakang kita bikin semuanya ini jadi black chrome seperti ini. Kalian bisa lihat tuh. Dan handle-nya guys, yang sebelumnya pakai cover biasa, cover plastik, sekarang udah pakai yang karbon seperti ini. Nah, kalian bisa lihat fitmentnya dari depan seperti apa, tampilannya gimana ya. Bener-bener bisa kelihatan penuh, bisa kelihatan rata bodi seperti ini ya. Untuk bagian handle belakang pun juga langsung kita ganti juga pakai yang karbon heksagonal, yang karbon asli. Jadi bener-bener dia itu rapi terpasangnya, dan motifnya pun itu enggak geradakan sama sekali seperti itu. Nah, kita kerjakan di bagian ban velg, kaki-kakinya
Dan kita lihat ke belakang guys. Dari belakang kalian juga bisa lihat seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kaki-kakinya pun juga kita upgrade juga. Di bagian belakang shock dan pairnya itu kita upgrade semua. Coilovernya pakai yang premium, jadi bisa pendek juga. Di belakang ini juga sama, fitmentnya 3 jari juga. Jadi bener-bener nanti kalau kalian lihat tampilannya dari jauh ya, kelihatan bener-bener Scenic ini bisa ngotak dan padat banget. Nah, emblem-emblem nggak kita biarin jadi yang silver, tapi kita bikinin jadi black chrome semua seperti ini. Jadi bisa tampilannya juga cakep ya, full black chrome. Plus di bagian stop lampnya kita ganti juga pakai stop lamp yang smoke seperti ini. Nah, ini kalau kita matiin nanti dia akan jadinya full hitam. Ini tampilannya bisa full hitam seperti ini. Tampilannya kelihatan lebih cakep, kelihatan lebih gagah ya. Pastinya juga dengan terang LED di bagian tengah yang sudah ada welcome light-nya juga. Nah, jadi dia bisa main ada welcome light-nya dulu, baru dia akan nyala si stop lamp ini. Nah, kemudian unit ini juga kita tambahkan untuk balance arm belakang dan balance arm depan, biar mobil ini pun juga enak, bermanuver pun juga bisa nyaman. Dan pastinya mobil ini sering dipakai jalan jauh sama ownernya ke luar kota. Nah, dia pengen harus yang nyaman dan harus bisa pendek. Langsung aja kita setup pakai ini dengan stabilizer belakang dan stabilizer di bagian depan. Sudah terpasang juga, sudah rapi juga, tapi kita mau lihat juga di bagian permesinannya. Kita modif seperti apa. Nah, bagian kap mesin buka tutupnya pun juga sudah simple ya, nggak perlu lagi pakai tiang-tiang kayak gini. Tuh, sekarang kita nggak pakai, kita ganti pakai hidrolik seperti ini aja. Buka tutupnya gampang, simple ya. Tuh, bener-bener enak. Dan kita tambahkan untuk adanya Hurricane XCS Superfast, karena mobil ini sering dipakai operasional sama ownernya. Otomatis dia juga harus pakai yang terbaik juga ya untuk menstabilkan kelistrikannya. Kita kasih yang premium yang super fast, garansi 10 tahun, bisa menstabilkan kelistrikan unit ini dengan adanya berbagai macam custom seperti headlamp, seperti DRL dan lain-lain yang sudah di custom oleh ownernya. Pasti akan lebih stabil, tegangannya pun akan lebih bagus juga dengan adanya Hurricane XCS Superfast ini. Udah kita install di unit ini, terpasangnya juga menggunakan bracket, jadi pastinya dia bisa kuat dan enak ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys, upgrade simple, 1 hari full set seperti ini ya. Kalian bisa lihat tampilannya udah cakep kayak gini, hasilnya juga bener-bener fitmentnya dapat, depan berapa jari, belakang berapa jari, udah nggak kelihatan lagi culunnya guys. Nah, mobil ini udah langsung siap dibawa pulang sama ownernya dari Pekalongan. Dan terima kasih kalian sudah nonton juga video kita, dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di GJ Performance, dan juga follow ke Instagram dan TikTok kita guys. Nah, kita sering aktif setiap hari di Instagram dan TikTok kita. Kalian harus follow untuk lihat update-update terbaru buat Scenic ya. Terima kasih sudah nonton video kita. See you and goodbye.